Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi wa ba'du. Faqala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di Masjid Al-Khair. Semoga sebagaimana namanya, tidaklah datang ke tempat ini kecuali mencari al-khair, kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada yang mulia bimbingan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan pada malam hari ini biasa kita sering membahas soal sejarah para nabi, sejarah-sejarah yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi khusus pada malam hari ini kita akan bicara tentang seputar kehidupan suami istri. Yang punya suami, beruntunglah hadir di sini. Yang punya istri juga alhamdulillah, beruntung antum hadir di sini. Masalahnya yang belum punya suami dan belum punya istri, ini gimana nih ceritanya? Ya sudahlah, antum anak bawang saja, dengerin saja. Atau tema ini kita beri judul ayat-ayat cinta seputar kehidupan rumah tangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kita mulakan ayat yang pertama yang kita akan bahas adalah suratul Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda ayat-ayatnya, kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah itu banyak. Ada matahari, ada bulan, ada malam, ada siang, ada lautan, ada pegunungan. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada tanda-tanda kuasa Allah selain daripada itu. Wa min ayatihi
an khalaqalakum min anfusikum azwaja, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lakum bagi kalian para laki-laki min anfusikum dari diri kalian azwaja berpasang-pasangan. Ada yang mengatakan khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan kalian laki-laki dari jenis kalian berpasang-pasangan karena Hawa itu bagian daripada Adam. Hawa itu tidak bisa dipisahkan dengan Adam, karena Hawa itu tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok dari tulang rusuk Adam yang dekat dengan jantung. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa disebut berpasang-pasangan berarti yang satu harus cowok, yang satu harus cewek. Jangan pula cowok ketemu cowoknya, bahaya tidak? Itu namanya LGBT. Karena di sini ada Hawa, ada Adam, ada Adam, ada Hawa. Ataupun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan bagi kalian kalangan laki-laki dari jenis kalian pasangannya. Maksud jenis kalian di sini adalah dari jenis manusia. Jadi pasangan yang antum harus cari itu harus jenis manusia. Jangan pula antum menikah dengan Nyi Roro Kidul. Itu bukan manusia, setan, itu jin. Atau berpasangan dengan binatang seperti yang tren di barat ya. Bahkan di Jepang itu ada boneka lebih cantik dibandingkan orang, kawin sama boneka, padahal boneka bukan jenis manusia, itu jenis robot itu. Kawin sama robot mereka, pakai walimah lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pasangan kalian itu dari jenis kalian. Jenis kita manusia, carilah yang manusia. Dan harus berbeda jenis, satu laki-laki dan satu perempuan. Kalau seandainya itu sudah tercipta, Anda mengambil pasangan dari jenis kalian manusia, kemudian berbeda jenis laki-laki dan perempuan, baru Allah katakan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, sebab itulah kalian akan merasa tentram, merasa tenang. Karena kalau menikah sesama jenis, sama-sama manusia, itu akan tenang. Kalau yang satu manusia, satu robot, habis baterainya, selesai robotnya, kan nggak tenang, ngecas dulu. Atau satunya manusia, satunya binatang, tenang? Gak tenang. Mau diajak ngobrol gak bisa, binatang gak punya akal, maunya makan aja. Atau menikah dengan jin, macam mana mau dapat tenang dengan jin? Nampak pun tidak. Jadi disitulah ketenangan akan didapat. Kata para ulama di sini, ada kalimat untuk laki-laki dan ada huruf untuk perempuan. Saya ulangi, ada kalimat untuk laki-laki dan ada huruf untuk perempuan. Mana kalimat untuk laki-laki? Kalimat untuk laki-laki adalah kalimat an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi kalian laki-laki pasangan kalian. Karena pasangan kita bagian daripada kita. Hawa itu kan tercipta dari Adam, sehingga dia bagian daripada kita.
Maka sebagaimana Anda merasa sakit dalam badan kita, Anda langsung berobat. Sebagaimana Anda lapar, Anda langsung makan. Sebagaimana Anda haus, Anda langsung minum, dan begitu seterusnya. Maka lakukan juga kepada pasangan Anda seperti itu. Sebagaimana Anda perlakukan diri Anda seperti itu, maka perlakukan juga kepada pasangan Anda, karena dia bagian daripada kita. Kemudian huruf bagi perempuan litaskunu, dijadikan perempuan itu sebagai istri bagi suami adalah karena membawa ketenangan. Laki-laki yang belum menikah hidupnya nggak akan tenang itu. Nyuci sendiri, masak sendiri, apalagi yang sendiri paling ditemani guling pun sudah banyak, nggak bisa bergerak, antum yang menggerakkan. Jadi ada orang mengatakan, Ustaz, saya lebih senang membujang. Siapa bilang? Bujangan itu tidak senang. Dia mungkin dapat ketenangan ketika mungkin main-main atau na'udzubillah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan setenang ketika seseorang sudah menikah. Yakin itu. Tidak akan mendapatkan ketenangan setenang ketika Anda sudah menikah. Karena ini mukjizat ilahi. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan itu. Litaskulu ilaiha. Supaya kalian tenang dengan pasangannya. Lah karena kaum wanita itu, istri itu sebagai penenang bagi suami, maka jadilah istri-istri penenang. Jangan pula suami itu dibuat tidak tenang. Bagaimana caranya? Ya, laksanakan hak-hak dan kewajiban selaku istri kepada suami. Apa hak-haknya nanti itu belakangan. Kita masih cerita ayat dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Dan Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan pasangannya masing-masing kemudian mendapatkan ketenangan, maka Allah akan lahirkan pada keduanya dua sifat. Yang pertama mawaddah, perasaan cinta, dan yang kedua rahmat, perasaan kasih sayang. Berarti di sini dalam rumah tangga ada 3 poin. Pertama sakinah, yang kedua mawaddah, dan yang ketiga rahmah. Orang kalau sudah rumah tangga mendapatkan 3 ini, tapi orang yang belum menikah nggak akan dapat 3 ini. Ketenangan, rasa cinta, dan perasaan sayang. Apa sih rahasianya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah? Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah kemudian memulakan sebelum ayat ini tanda-tanda kekuasaan yang ada di bumi, dan setelah ayat ini menyebutkan tanda-tanda kekuasaan yang ada di langit. Ini rahasianya. Terkadang ikhwan, pasangan suami istri sebelumnya tidak saling kenal. Mungkin karena dijodohkan, atau mungkin karena dipaksa menikah dengan calon oleh orang tuanya, atau dikenalkan kawannya, atau mungkin dita'arufkan dengan ustadznya. Sebelumnya tidak saling kenal. Yang satu mungkin dari barat, yang satu dari timur. Bahasanya pun berbeda, cara adat istiadatnya pun berbeda, warna kulitnya pun berbeda. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan dalam sebuah akad yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada hati pasangan itu mawaddah dan rahmat.
Siapa yang menanamkan dua sifat ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Sebelumnya lo nggak kenal, sebelumnya nggak kenal siapa Anda. Ketika sudah diikat sebuah pernikahan, rupanya timbul rasa sayang itu, timbul perasaan cemburu, timbul perasaan cinta, timbul perasaan rindu. Bahkan ketika dia melangsungkan akad nikah, tamu yang hadir itu kan banyak tuh. Yang laki-laki banyak, yang perempuan banyak. Terkadang yang laki-laki lebih tampan dibandingkan suami yang di pinggirnya. Terkadang akhwat yang datang lebih cantik dibandingkan calon istrinya. Tapi tidak ada ceritanya pengantin yang jelalatan matanya. Ada pengantin jelalatan matanya. Nengok-nengok. Mana nih korbannya? Nggak ada. Kalau orang sudah di pelaminan nih, itu pikirannya itu masing-masing pasti memikirkan pasangannya. Kapan dibubar tamu? Lama kali, banyak kali. Yang dipikirkan itu saja. Lah siapa yang menanamkan pemikiran seperti ini coba? Kok baru menikah sudah ditanamkan perasaan sayang, perasaan cinta, kemudian ingin senantiasa berdua? Bahkan malam yang panjang menjadi malam yang pendek. Tahu-tahu subuh lah. Kok tahu-tahu subuh katanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini mukjizat ilahi namanya. Apabila sama-sama kemudian ditanamkan perasaan mawaddah dan rahmat itu, suami mau jauh di rantau sana, tetap istri itu akan terpaut hatinya kepada suaminya. Begitu juga suaminya. Walaupun dia jauh di sana bekerja, tetap saja yang banyak ditelepon istrinya, yang banyak di SMS istrinya, yang banyak dihubungi istrinya. Siapa yang kemudian merekatkan yang jauh jadi dekat itu? Allah. Itulah perasaan mawaddah warahmah di sini. Tapi ingin saya ceritakan sedikit. Mawaddah dalam bahasa Indonesia itu artinya cinta. Mawaddah itu artinya cinta. Dan dalam bahasa Arab cinta itu ada dua. Ada disebut mahabbah, ada disebut mawaddah. Kalau mahabbah itu cinta tetapi tersembunyi dalam hati saja dan tidak tampak, itu namanya mahabbah. Tapi mawaddah itu cinta di atas cinta. Karena mawaddah itu sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Dia kecintaan yang tampak lewat lisannya, lewat perbuatannya, dengan memberikan haknya masing-masing. Itulah mawaddah. Sehingga tidak harus disyaratkan kalimat mawaddah itu harus terucap dari lisannya seorang suami. Yang penting suami sudah bertanggung jawab, sudah ngasih rumah, ngasih nafkah, ngasih anak, ngasih belanja, mengarahkan ke agama. Walaupun suami tidak mengatakan I love you, jangan dibilang suami nggak mawaddah, nggak cinta. Dengan memberikan haknya itu dia menunjukkan cinta. Karena ada istri itu yang selalu nuntut. Perasaan bang sudah 40 tahun kita menikah, nggak ada suara abang itu. Minimal love tuh apa gitu. Lah, pada selama 40 tahun suaminya itu loh ngasih apapun yang dikehendaki istri dikasih dia. Dia bilang nggak cinta pula. Ya. Makanya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, harus dibedakan mawaddah dengan rahmat. Kalau mawaddah itu bukan syarat dalam pernikahan. Bukan, cinta itu bukan syarat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, laisa li zaman an takuna mawaddah fi hayati zawjaini. Bukan sebuah syarat mawaddah, perasaan cinta itu harus tertanam pada hati pasangan suami istri. Karena cinta itu lambat laun akan hilang.
Tidak ada dalam kehidupan rumah tangga itu cinta yang murni, yang tidak lekang dimakan zaman, itu tidak ada. Terkadang cinta itu bisa hilang, mungkin dengan kesibukan masing-masing, mungkin dengan persoalan yang selalu menempa dalam rumah tangga, mungkin dengan faktor usia, yang satu sudah 60 tahun, yang satu 50 tahun. Itu sudah ada, tidak ada lagi perasaan cinta itu. Kalau usia 60 tahun Anda mau cemburu dengan siapa? Kalau mungkin usia 20 tahun, 25 tahun masih takutlah kalau pasangannya diambil orang, kan begitu. Lah kalau usia 60 tahun Anda mau cemburu sama siapa? Mau ketemu mantannya yang tahun 60 yang silam gitu ya? Mustahil kan? Artinya perasaan cinta bisa hilang itu. Makanya cinta bukan syarat ya. Tetapi yang syarat itu yang kedua, yang disebut dengan rahmat. Ini syarat namanya. Rahmat itu tidak boleh hilang dalam kehidupan berumah tangga. Kasih sayang. Seorang suami merasa kasihan dengan istrinya, dan istri menaruh kasihan dengan suaminya. Karena ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa mawaddah itu cenderung kepada melihat kelebihan, tetapi rahmat itu cenderung melihat kekurangan. Ya, ketika Anda masih muda, mungkin seorang suami pengennya lebih istri itu lebih cantik, lebih indah, lebih kurus, lebih tampangnya lebih bagus gitu ya. Begitu juga seorang istri pengennya suami itu lebih tampan, lebih cerdas, macam-macam. Itu yang dikehendaki oleh pasangan suami istri, lebih dan lebih. Tetapi dengan beranjaknya usia, memandang kelebihan itu tentu sudah tidak lagi. Kalau ingin lebih cantik, macam mana usia 60 tahun ingin cantik? Salon mana yang bisa merubah wajahnya? Ingin tampan, salon mana yang bisa merubah ketampanannya? Macam mana caranya? Itu fitrah. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi kelebihan, yang ada kekurangan, berarti di sini ketika hilang mawaddah harus tetap ada rahmat. Rahmat inilah yang menjadikan keluarga tetap utuh, karena dia hanya memandang kekurangan, dia memaklumi kekurangannya. Dan apabila dua perkara ada dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar melihat kelebihan tapi melihat kekurangan, saya kira rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, dan juga rahmat. Kemudian Allah mengatakan, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi hamba-hamba yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surat An-Nisa ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah pasangan-pasangan Anda dengan baik. Lihat, khitab ayat ini kepada siapa? Kepada antum laki-laki, bukan kepada perempuan. Ayat ini untuk antum. Wa ashiruhunna, hei bapak-bapak, pergaulilah hunna, mereka, pasangan-pasangan Anda, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian Allah katakan, fa in karihtumuhunna, kalau ada yang dilihatnya tidak suka dari pasangan Anda, apa kata Allah? Apakah kemudian Anda mendolimi mereka, memukul mereka, menyiksa mereka?
Tidak. Tetapi fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kalian tidak suka dari pasangan Anda itu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah jadikan di balik ketidaksukaan kalian kepada pasangan kalian, di situ ada kebaikan yang sangat besar. Mungkin istri Anda kurang cantik, kurang cerdas, banyak kurangnya. Bukan berarti kemudian kekurangan istri itu lantas dijadikan alasan kita untuk mencaci maki mereka, menghina mereka, merendahkan mereka. Tidak boleh. Sebenci apapun Anda kepada istri, ingat jangan sampai menzalimi. Enggak boleh. Anda ini tidak suka dengan istri, walaupun umpamanya berakhir dengan perceraian sekalipun, tapi ingat, zalim itu tidak boleh. Walaupun pasangannya Anda tidak suka, enggak boleh melakukan kezaliman. Kalau tidak suka ya sudah, tapi jangan menyakiti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak suka dengan mereka, bersabar. Boleh jadi ketidaksukaan kalian dengan mereka itu justru Allah jadikan kebaikan yang banyak. Boleh jadi dengan sabarnya Anda dengan pasangan Anda, mungkin dia kurang cerdas, kurang cantik, kurang ini dan kurang itu, rupanya lahir dari keturunannya anak-anak yang saleh yang mendoakan antum sehingga antum selamat dunia dan akhirat. Siapa tahu? Yang Anda mungkin kalau menikah dengan orang yang anggap ada kelebihan di mata Anda, belum tentu punya anak sebaik dia. Atau mungkin pasangan yang Anda benci akhirnya Anda sabar, menjadikan Allah tambah rizkinya, Allah kemudian turunkan taufik kepada Anda, Allah perbanyak pahalanya sehingga Anda selamat dunia dan akhirat. Karena berapa banyak orang yang tidak sabar, akhirnya berlaku zalim, menceraikannya, dapat istri yang menurut dia ada kelebihan, justru istrinya menyesatkan dia. Istri barunya itu menyesatkan dia, akhirnya mulai jauh dari Allah, mulai kemudian sibuk dengan dunia. Anda tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang Anda anggap benci itu kebaikan menurut Allah Azza wa Jalla untuk kalian. Saya contohkan. Nabi Yakub alaihi salatu wassalam punya anak namanya Yusuf. Kecintaan Yakub kepada Yusuf melebihi kecintaan anak-anaknya yang lainnya. Akhirnya kecintaan Yakub kepada Yusuf menjadi penyebab hasadnya saudara-saudara Yusuf, akhirnya mengantarkan Yusuf dibuang ke dalam sumur dan hampir mati. Masuk ke dalam sumur baik atau tidak baik? Tidak baik. Ya. Kemudian setelah itu, dari sumur inilah Allah Subhanahu wa taala hantarkan Yusuf ke mana? Ke rumah istana yang ada di Mesir. Diangkat menjadi budak pejabat Mesir, pejabat Al-Aziz. Tinggal di istana. Tinggal di istana baik atau tidak baik? Baik. Setelah kemudian ke istana, dari istana kemudian berpindah ke mana? Ke penjara. Karena dia menolak berhubungan dengan Zulaikha. Penjara baik atau tidak baik? Tidak baik. Tapi dari penjara ini akhirnya Yusuf dihantarkan untuk menjadi penguasa Mesir, menjadi bendaharawan Mesir. Baik atau tidak baik? Baik. Lihat. Terkadang sesuatu yang dilihatnya tidak baik, sebenarnya itu hikmah Allah akan menjadi baik kan? Mungkin lihat kasihan sekali Yusuf masuk sumur ya. Anda tidak tahu bahwa semua ini adalah sutradaranya Allah.
Dengan cara itu orang itu terkadang ditingkatkan derajatnya, harus melalui ujian dan cobaan dulu. Maka di sini Al-Quran mengatakan, pergaulilah mereka pasangan Anda dengan baik. Sebab kalau kalian tidak suka dengan mereka, boleh jadi ketidaksukaan kalian dengan mereka itu Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kalau suami bertengkar, tidak suka dengan istrinya, ingat, saya nasihatkan kepada antum, jangan mudah mengucapkan cerai. Jangan mudah mengucapkan cerai. Pikirkan dulu. Pikirkan. Boleh jadi setelah berdamai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang lebih besar daripada hawa nafsu Anda hendak berpisah dengan dia. Tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Ya, belum tentu juga Anda mendapatkan seperti dia. Walaupun kemungkinan akan mendapatkan lebih baik dari dia, tapi itu juga belum tentu. Tapi yang jelas bahwa jangan langsung tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun demikian, umpamanya Anda sudah memang tidak suka lagi dengan pasangan Anda, ingat, sering saya katakan, jangan menzaliminya, itu saja. Kalau tidak suka, ceraikan dengan baik, sebagaimana Anda menikahi dia dengan baik. Maka dengan seperti itu akan tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan dalam suratul Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati takhafuna nusuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Jika istri-istri kalian, wahai para suami, engkau takutkan berlaku nusuz. Nusuz itu merasa lebih tinggi dibandingkan suami. Merasa lebih dibandingkan suami, itu namanya nusuz. Mungkin faktornya karena gajinya lebih besar, ya kan? Dia anggota DPR, antum Pak RT, dia lebih tinggi derajatnya. Atau mungkin dia lebih cantik, Anda kurang tampan kalau tidak dikatakan jelek. Kemudian mungkin dia dari keluarga terhormat, mungkin kita ini biasa-biasa saja. Kan banyak faktor perempuan merasa lebih tinggi dibandingkan suami itu, ya kan? Maka kalau seorang istri sudah melebihkan dirinya lebih tinggi dibandingkan suaminya, berarti istri itu sedang lusus, sedang melakukan penyelewengan dalam rumah tangga. Maka di sini Allah mengatakan, kalau kau takut istrimu itu berlaku nusuz, apa yang harus antum lakukan supaya rumah tangga itu tetap utuh, tetap sakinah, mawaddah dan rahmah? Yang pertama kata Allah, fa'idhuhunna, nasihati. Nasihati dengan baik. Ingat, menasihati istri itu setelah ada contoh. Antum tidak sholat, ya kan, jarang puasa, minum bir, sekali istrinya salah, bertakwa kau kepada Allah ya, katanya. Lah, nasihati orang kok dirinya sendiri masalah gitu ya. Jadi kalau nasihati orang itu ngasih contoh dulu, ya. Anda rajin sholat dulu, rajin taklim, rajin ibadah, sehingga kalau nasihati istri pun akan manggut-manggut tuh. Dia mau ngeritik dari segi apa? Kalau seandainya kita katakan ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah, kau sudah nusuz, kurang ajar kamu ya. Apa kata istrinya? Alah bang, ayo sama aja katanya. Apa ceritanya? Jadi coba sebelum menasihati itu ngaca dulu. Anda laki-laki itu mengaca dulu, kasih contoh dulu. Jadi kalau ada penyimpangan, maka yang pertama fa'idhuhunna, nasihati.
Ikhwan, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, demi Allah ini, kalau orang punya rasa takut kepada Allah, tiba-tiba ada orang datang menasihati kita dan mengatakan, ya fulan ittaqillah, fulan, takut kau kepada Allah. Kalimat itu cukup menggetarkan. Makanya para ulama salaf, kalau dinasihati dengan kalimat ittaqullah itu langsung menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika berjalan bersama khadimnya ke pasar. Di tengah jalan ketemu wanita yang sudah tua. Kemudian mengejek Umar dan mengatakan, ya Umair. Bukan Umar, Umair. Umar itu tasghir. Kalau besar itu disebut Umar, kalau Umar kecil namanya Umair. Ya Umair. Kan ini nenek-nenek kan. Dulu kau anak kecil main-main di pasar. Sekarang kau sudah jadi Umar dan sudah menjadi Amirul Mukminin. Ittaqillah, katanya. Bertakwalah kau kepada Allah. Langsung Umar bin Khattab menangis. Pembantunya mengatakan, ya Amirul Mukminin, siapa wanita itu? Kasar benar ucapannya. Nenek itu siapa? Kasar betul ucapannya. Kata Umar bin Khattab, da'uha, tinggalkan dia. Dia adalah Haulatu bin Sa'labah. Dia adalah Haulatu bin Hakim yang didengar ucapannya oleh Allah sehingga turun surah Mujadilah. Satu surat penuh turun kepada wanita itu. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Umar ini kalau dinasihati takwa langsung gemetar. Karena itu kalimat singkat tapi menusuk. Maka yang pertama, nasihati, suruh bertakwa. Ustadz degil, Ustadz udah dinasihati degil juga. Sudah dibawakan Ustadz tak mau juga. Maka baru ke terapi yang kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jangan tidur sama dia. Jangan ajak bicara dia. Jangan pandang wajahnya. Jangan makan satu meja dengan dia. Apalagi satu piring berdua. Jangan. Anggap dia itu orang asing dalam rumah. Tapi Anda jangan keluar rumah. Anggap antum hidup sendiri saja di situ. Ya, istri lewat, cuek aja, kayak nggak ada, kayak dianggap tiang saja. Ya, ingat ikhwan, istri kalau cinta dengan suami atau masih ada perasaan cinta dengan suami, itu paling sakit hatinya kalau dicuekin. Tanya tuh ibu-ibu. Ya. Istri itu kalau suami nggak dipedulikan sama sekali, itu paling sakit hati dia. Ya kan? Makanya kenapa ini menjadi terapi obat bagi istri. Antum pisah ranjang. Bukan hanya sekedar ranjangnya pisah, lain kamar, lain ranjang, bukan hanya sekedar itu. Jangan bicara, jangan dilihat, cuekin, tapi jangan keluar rumah. Tetap dalam rumah. Kalau istri seperti itu kan suami kok nyantai-nyantai saja, biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, berarti memang sudah ada cinta istri antum ke antum itu. Itu tandanya istri masih cinta itu di situ. Kalau antum diemin, dia malah lebih diam. Antum cuekin, lebih cuek. Antum pisah ranjang, dia pula malah di kolong ranjang. Ya. Umpamanya, berarti istri itu tidak punya sayang dengan antum. Sudah hilang cintanya itu. Antum apakan dia? Kok bisa hilang cintanya? Baru kalau seandainya sudah fadribuhunna fil madaji wahjuruhunna fil madaji, maka ini marhalah yang terakhir, sudah klimaks ini yang terakhir. Fadribuhunna, Anda boleh memukulnya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak
kalangan wanita itu mengadu kepada Nabi SAW karena dipukul suaminya. Jadi Rasul bersabda seperti ini, la tadribu ima Allah, jangan kalian pukul wanita-wanita kalian. Akhirnya satu sahabat pun tidak berani memukul istrinya. Mau istrinya kurang ajar, mau tidak, gak berani mukul. Keenakan istrinya, makin melunjak dia. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasul. Rasul, gara-gara engkau berfatwa jangan pukul wanita-wanita kalian, sekarang istri-istri kami mulai berani kepada suami-suaminya. Gimana ini solusinya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kalau begitu saya berikan rukhsah, sekarang boleh memukul istri-istri kalian. Akhirnya setelah keluar fatwa boleh memukul, setiap ada yang istri kurang ajar dipukul. Akhirnya demolah istri-istri itu yang kena pukul suami pada demo. Datang ke rumah Nabi SAW, yashtaquna, mereka mengadu azwajahunna, terhadap suami-suami mereka, karena mereka dipukul oleh suaminya. Mereka enggak terima. Mereka datang ke rumah istri Rasul untuk mengadu kepada Rasul, kami enggak terima, katanya, karena dipukul. Demo juga. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Apa kata Rasul? Laqad tafa nisa'un katsir bi ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yashtaquna azwajahun. Sungguh telah datang para wanita mengadu ke rumah istri-istri nabinya. Mereka mengadu soal urusan suami-suaminya. Lihat ibu di belakang nih, jawaban Nabi. Laisa ulaika bi khiyarikum. Laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka istri-istri yang mengadu itu bukan wanita-wanita terbaik untuk kalian laki-laki. Apa kata Rasul? Ini wanita yang ngadu ini gara-gara dipukul suaminya, itu bukan wanita baik-baik, tidak cocok untuk kalian. Malah digitukan zaman Nabi. Kenapa? Karena memukul itu sudah terakhir. Kalau dia tidak terima dan tidak sadar, memang wanita ini bermasalah otaknya. Bayangkan coba, sudah dinasihati, habis itu dipisah ranjang, habis itu dipukul, kok degil juga gitu kan. Anda ini salah cari orang. Ma'asyiral muslimin, makanya Rasul mengatakan ulaika laisa bi khiyarikum. Itu wanita-wanita itu yang ngadu ke rumah-rumah istri-istri saya itu, mereka bukan wanita terbaik untuk kalian. Harusnya mereka bertobat. Setelah dipukul itu kan itu terakhir itu, bertobat, meminta maaf. Ini makin degil pula kan begitu. Macam pula ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka walaupun demikian, maka kisah yang terjadi di sini, wanita-wanita tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka, menunjukkan memang seorang suami, khususnya antum para suami, memang harus betul-betul punya siasat, kelembutan, kalimat-kalimat yang santun untuk meluruskan istri. Kata Nabi, wanita itu tercipta dari tulang yang paling bengkok, dari tulang atas, dari tulang rusuk anak Adam. Ini yang paling atas, yang paling bengkok, tulang rusuk. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau engkau paksa untuk meluruskannya, maka pasti akan patah tulang itu. Tapi kalau kau biarkan saja, dia tetap bengkok, tetap bengkok.
Makanya Rasul mengatakan fastausu binisa'i khairan. Maka aku wasiatkan kepada kalian laki-laki agar senantiasa berwasiat kebaikan untuk mempergauli pasangan kalian dengan baik. Caranya apa? Begini ya, logika. Anda selaku suami tidak mungkin istiqomah untuk menjalankan syariat mengantarkan rumah tangga ke sorga kalau posisi istri itu mereka tidak sama dengan Anda, beda akidah, beda pemahaman, akan sulit itu. Tapi kalau seandainya suami dan istri sudah sepakat satu pemahaman, satu akidah, satu ibadah, maka akan mudah istiqomah dalam rumah tangga. Tetapi kalau sudah berbeda, maka akan sulit istiqomah, yang ada perceraian. Oleh karena itulah maka Rasul mengatakan fastausu binisa'i khairan. Aku wasiatkan untuk terus berbuat baik dengan pelan-pelan menasihati istri. Dulu Rasul punya pembantu namanya Anjasah. Anjasah, suaranya sangat indah sekali. Kemudian Rasul mengatakan, ya Anjasah, ruwaidan bil qararir. Wahai Anjasah, pelan-pelan kalau engkau menggunakan botol kaca itu nanti pecah. Rasul SAW mengibaratkan wanita itu seperti botol kaca yang kalau disentuh kemudian jatuh dan pecah. Itulah wanita. Kadang walaupun tidak pecah dia retak ya. Makanya wanita itu kalau sudah disentuh perasaannya, ada istilah retak hatinya atau mungkin pecah hatinya. Makanya pelan-pelan menasihati istri itu ya. Pelan-pelan gitu kan, ajak mereka ke arah yang baik. Ayolah, atau mungkin antum kasih hadiah. Dek, kalau sholat 5 waktu dapat uang 50 juta. 50 juta uang palsu. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ayat yang ketiga. Baik, kita masuk kepada hak-hak dan kewajibannya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama hak dan kewajiban suami dulu. Kita serang dulu suami, baru kita serang istri. Yang pertama, apa kewajiban antum para suami ketika Allah sudah pilihkan istri antum sebagai pasangan antum? Yang pertama, talaqatul wajhi wal kalimatut thayyibati. Usahakan di rumah itu bercanda dengan istri, tersenyum, tertawa, pilih kalimat yang santun, kalimat yang baik. Maaf, terkadang Anda kalau di kantor menghadap atasan, kalimat itu serapih mungkin Anda susun agar jangan sampai salah ngomong, ya kan? Seperti itu tuh. Atau kalau pulang dari kantor kemudian ngajak ngopi dengan kawannya, ayo kita ngopi, istirahat kita. Di warung kopi dia bisa ngobrol berjam-jam dengan tertawa tidak terhenti-henti. Tapi ketika masuk ke rumahnya, Anda tidak ada kesibukan kecuali Anda tidur, Anda membaca atau apa gitu. Masuk ke rumah diem saja. Yang ada ambil handphone, kemudian antum sibuk nonton YouTube. Ada wanita laki-laki tipenya kayak gitu, tipe antum sekali itu. Saat ketika berjumpa dengan kawan, subhanallah, dia bisa ngobrol, ngolah kata bisa, ngolah cerita dia bisa. Ketemu sama istrinya, tidak pandai pun ngolah cerita. Jangan, karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin.
Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya melontarkan senyum ketika berjumpa dengan saudaranya. Kalau senyum kepada saudara saja itu sangat dianjurkan, macam mana senyum kepada istri, kan begitu? Senyum. Antum kalau sering senyum sama istri, senyum antum manis. Tapi kalau tidak pernah senyum, sekali senyum sama istri, kira-kira istri mandang antum apa? Apa bang, senyum sebulan sekali aja, kan gitu ya. Tapi yang kedua, an yajlisa ma'aha wa yu'annisuha. Berusaha laki-laki itu, suami itu lebih banyak duduk di rumah, kecuali karena ada faktor yang lainnya, faktor pekerjaan, faktor kesibukan. Tapi kalau seandainya tidak ada faktor itu semuanya, duduk di rumah lebih lama, kemudian berusaha untuk bersama istri di rumah, ngapainkah yang penting di rumah gitu kan, itu lebih baik. Ini sudah lama dari pagi sampai sore di pekerjaannya, tidak pulang ke rumah tuh, malah kelayapan ke rumah kawannya. Kemudian pulang tengah malam sudah capek, buka pintu lihat kasur udah prak langsung tidur. Nah, ada yang seperti itu ya. Ikhwan, setiap antum mengurangi hak antum kepada istri, maka setiap itu juga kurang mawaddah dan rahmat dalam keluarga. Tapi setiap antum lebih banyak memberikan hak dan kewajiban suami kepada istri, maka akan semakin bertambah mawaddah dan rahmat dalam rumah tangga. Itu sudah yakin, itu matematika itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 3, Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka kaum wanita, ini khitab kepada antum laki-laki. Hei laki-laki, bagi mereka perempuan itu mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, semisal apa yang mereka kehendaki kepada kalian bil ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau antum menuntut istri antum supaya cantik, ya kan, jangan suruh cantik saja, belikan juga alat-alat kecantikannya. Dandanlah. Tapi giliran istrinya, bang, beli make up, ada duit. Kalau mau bedak pakai tepung terigu saja. Lah, gimana mau cantik? Antum minta dia cantik, tapi antum tidak memberikan fasilitas kecantikan. Jadi berikan fasilitas kecantikan, berikan pakaian yang menurut antum mungkin seksi, berikan alat-alat kecantikan, alat-alat kesehatan, alat-alat harum-haruman. Baru antum boleh tuntut. Abang sudah kasih banyak tuh, tengok ada. Tak ada pun yang dipakai. Wajar antum nuntut seperti itu. Tapi kalau seandainya istri sudah nurut, dia sudah berdandan untuk antum, sudah cantik di hadapan antum, maka walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sebagaimana antum tuntut dia cantik, saya yakin semua wanita juga menuntut antum tampan. Jangan pula satu minggu itu pula yang dipakai baju yang antum pakai, nggak ganti-ganti satu minggu. Kerja pakai itu, main pakai itu, tidur pakai itu, sholat pun pakai itu, tidur pun pakai itu. Tapi antum menuntut istri supaya cantik, nggak bisa. Sama-sama lah kan itu. Sama-sama, mereka juga ingin antum wangi, ingin tampan. Nah, itulah hak yang sama ya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, ij'al mawaddata wa rahmah fil baiti li'annahuma sirru sa'adah fi hayati zawjaini. Jadikan dasar pondasi rumah tangga itu cinta dan kasih sayang. Antum harus melihat kekurangan istri setelah antum melihat kelebihannya. Kalau antum terus melihat kelebihan, sekali kemudian kelebihan itu tidak ada lagi, yang ada hanya makian dan cacian. Sehingga Rasul mengatakan la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radiya khuluqan akhar. Seorang suami tidak boleh memaki istri kalau dia tidak suka dengan satu akhlaknya,
lihat akhlak yang lainnya. Jangan lihat kekurangannya saja, juga lihat kelebihannya. Dasar mawaddah warahmah itu adalah rahasia kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, an yusallima 'alaiha idza dakhalta al-bait. Coba ucapkan salam. Jangan masuk rumah itu main nyelanang-nyelonong saja. Antum tidak masuk pos kamling. Antum sedang masuk ke rumah, ucapkan salam, karena salam itu ada doa yang baik kan, keselamatan, keberkahan, rahmat ya. Kita membawa doa itu ke dalam rumah. Ucapkan salam. Ya. Ustaz, nggak ada orang di rumah. Apakah perlu mengucapkan salam? Ya. Perlu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang mengucapkan Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ucapkan salam, apalagi ada istri di dalam ya. Kemudian yang selanjutnya, antahtarima ahlaha. Ikhwan, hormati keluarga istri. Banyak sebagian ikhwan, saya tidak mengatakan orang awam ya, karena saya dapati keluhan-keluhan, sebagiannya curhat tentang sebagian ikhwan yang sudah ngaji dan baru berumah tangga, mungkin baru sebulan, 2 bulan, atau paling lama setahun, 2 tahun, pokoknya barulah menikah. Kebanyakan mereka itu kurang menghormati keluarga istri, apalagi dipandangnya keluarga istri itu tidak semanhaj dengan Anda, tidak sama-sama orang sunnah mungkin bahasanya, tidak sama-sama orang salaf mungkin istilahnya, tidak sama-sama berakidah dengan akidah yang kita lakukan. Akhirnya apa? Kurang wibawanya di hadapan antum. Mertua ini payah. Payah kenapa? Tak bisa dia. Tak bisa. Salah antum. Antum loh sudah ngambil anaknya. Kewajiban antum mendakwai mertua. Hormati. Kalau antum tidak bisa mendakwai mertua, hormati. Jangan pula merendahkan dia. Nggak boleh seperti itu ya. Antum bukan suami yang baik. Coba bayangkan, coba antum pakai akal ya, berpikir, jangan pakai dengkul pula ya. Ini istri antum yang antum nikahi, dia dibesarkan dari kecil di keluarganya, dari kecil dibesarkan, dikasih makan, dikasih minum sampai menginjak remaja, disekolahkan lagi, diajari adab, akhlak sampai dia dewasa, sampai dia akhirnya mendapatkan jodohnya antum. Tiba-tiba kemudian antum ambil dari keluarganya dengan cara paksa setelah di atas kalimat Allah dan amanahnya, kemudian dikeluarkan di rumah itu. Sementara yang selama ini merawat istri antum sedari kecil sampai dia dewasa, sampai antum ambil paksa dari rumahnya, tiba-tiba yang telah berbuat baik kepada istri antum tidak hormati, kan gak masuk di akal itu. Terkadang dua-duanya gak dihormati, istrinya gak dihormati, keluarganya gak dihormati. Lah kenapa antum pilih dia? Kenapa gak pilih gebok pisang saja ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini penting. Kemudian yang selanjutnya, an yar'aha idza maridat. Seorang suami itu ikhwan, kalau istri sedang sakit, apalagi sakitnya parah, rawat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak ikut perang Badar. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar coba? Padahal itu perang perdana loh ya. Semua sahabat terlibat, karena itu perang yang luar biasa, penentu antara hak dan yang batil, maka disebut Yaumul Furqan. Tapi Utsman tidak diizinkan Rasul untuk terlibat dalam perang Badar. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan Utsman untuk merawat Ruqayyah yang ketika itu sedang sakit parah. Dirawat sama Utsman sampai ketika itu Rasul mengatakan, ya Utsman, laka ajrun mimman syahida badran wa sahmah. Wahai Utsman, engkau akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang menyaksikan Badar dan mendapatkan bagian sahamnya.
Sampai akhirnya Rasul pulang dari Badar, Allah takdirkan Ruqayyah tidak tertolong. Akhirnya Ruqayyah meninggal dunia. Utsman merawat Ruqayyah sampai meregang nyawa. Minimalnya ketika istri antum mengandung, jangan bebankan orang hamil itu dengan pekerjaan yang dia tidak sanggup melakukannya. Takut keguguran, antum gak kasihan dengan anak antum. Atau saat melahirkan, minimal pegang tangannya, sabar deh, sabar ya. Ini mah enggak peduli dia. Ya, kenapa enggak ditemani istri antum? Biarkan, udah biasa melahirkan itu. Tahu loh, kayak enggak ada perasaan sama sekali, coba bayangkan. Nggak boleh kayak gitu. Orang melahirkan itu orang sedang meregang nyawa lah, ikhwan. Banyak wanita yang meninggal gara-gara melahirkan, ya, atau memang sudah ada gantinya. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, an yasbira 'alaiha wa yura'i min kusuril fitri. Coba antum sabar dan melihat dari kekurangan-kekurangan secara fitrah. Karena begini, ikhwan, terkadang wanita ini, maaf ibu ya, sebelumnya saya minta maaf, terkadang seorang wanita itu dalam perkara-perkara tertentu ketika antum bermasalah, bertengkar, bermusuhan, ikhtilaf, bukan dalam fikih saja ikhtilaf itu, dalam rumah tangga juga ada ikhtilaf, ya. Terkadang ketika antum sedang marah-marahan dengan istri, istri juga marah dengan antum. Biasanya di situ nampak naqisatu aqlin, kurang akalnya wanita itu. Dari mana kurang akalnya wanita? Ketika terjadi pertengkaran hebat, biasanya istri akan mengingkari seluruh kebaikan yang antum lakukan seumur menjadi suami dia. 50 tahun sekalipun, dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun dari kamu, katanya. Nah, ya bu ya, biasanya begitu tuh kalau perempuan. Kalau bertengkar itu yang diucapkan, saya nggak melihat kebaikan dari kamu, katanya. Padahal suaminya sudah kasih rumah, sudah kasih anak 12, sudah dikasih uang belanja, sudah dikasih macam-macam. Ketika sekali bertengkar, padahal usia rumah tangganya sudah 40 sebagai 50 tahun, akalnya hilang dan mengatakan, ma ra'aituka khairan qat. Aku tidak melihat sedikit pun kebaikan dari kamu, katanya. Ya, karena Nabi yang ngomong. Kata Nabi SAW, ittala'tun nara fa idza aktsara ahliha nisa. Aku masuk ke dalam neraka. Rupanya aku pandang-pandang neraka itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Apa mereka tidak sholat? Oh, rajin sholat. Apa mereka tidak puasa? Rajin puasanya. Apa mereka tidak sedekah? Oh, sedekahnya luar biasa. Lah kenapa mereka bisa masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinnahunna yakfurnal ashir. Karena mereka suka kufur dengan suami. In ahsanta ilaiha dahra. In ahsanta ilaiha dahra, kata Rasul. Kalau engkau berbuat baik kepada istrimu dahra, sepanjang hayatmu, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, anggap sepanjang hayat. Kau berbuat baik kepada istrimu, tiba-tiba punya kesalahan satu saja gara-gara SMS nyasar, tiba-tiba dia mengatakan, memang abang itu, oh selama ini ya sudah ku begini begitu, dasar tidak punya perasaan. Dia akan mengingkari semua kebaikan. Dan dia modelnya spontanitas. Antum harus pahami hari itu, kalau istri itu memang naqisatu aqlin, kurang akalnya. Dalam posisi-posisi tertentu ketika istri mengatakan seperti itu, jangan dilayan. Kalau antum kemudian melayan dan antum mengatakan, oh berarti selama ini ku kasih rumah, ku kasih ini, ku kasih itu, kau nggak pernah merasa bersyukur. Oh, jadi itu, kalau ada istri sudah ngomong begitu, antum ke warung beli Panadol, minum.
tidur. Biarkan saja dia ngoceh. Ya, nggak usah dilayan. Sebab kalau dilayan, maka antum baru satu kalimat dia sudah 100 kalimat. Pak. Macam mana ini? Kalau antum melayan bahaya, tutup panci jadi tutup mulut dia. Ya, nggak usah dilayan, tidur saja. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi antum harus paham ada sisi kelemahan istri itu. Jangan antum melihat kelebihan saja. Ada sisi kurangan fitrahnya. Maklumi gitu maksudnya. Yalah, yang perempuan bengkok katanya. Tapi jangan pula antum tidak meluruskannya. Tahu istri itu tercipta dari tulang bengkok. Antum pula tidak meluruskannya. Jangan. Ya, harus diluruskan. Jangan sampai kemudian dia bengkok terus. Dan yang meluruskan bengkoknya itu suami. Jangan sampai orang itu diingatkan orang lain. Sebelum diingatkan orang lain, ingatkan dulu sama kita. Kemudian yang selanjutnya, antaj'alaha tash'uru bil aman. Coba tanamkan perasaan aman. Jangan takut-takuti istri. Banyak suami yang suka nakut-nakuti istri. Istri antum itu suaminya manusia, bukan iblis. Karena antum manusia, jangan suka nakut-nakuti. Ada sebagian suami, insya Allah di sini enggak ya, selalu mengatakan kepada istrinya apabila ada masalah, selalu dia bicara kepada istrinya, kurang ajar kau ya. Kalau kau sekali lagi, saya usir kamu, saya pulangkan kamu, keluar kau dari rumah ini, saya poligami kamu. Ya, itu saja ceritanya. Ya sudah, saya kawin lagi aja. Ya sudah, saya nikah lagi. Antum ngapain hari-hari ngomong poligami? Karena ada suami itu yang gak niat poligami, hanya ingin menyakiti istrinya, asing ngomong cerita poligami saja. Kalau hendak poligami terserah antum. Ngapain antum sakiti istri antum? Nggak usah disakiti istrinya. Kalau antum berani poligami, berani nggak antum? Hah? Ya. Kenapa harus kemudian ditakut-takuti istri? Masyarul muslimin, kadang ini kacau ini suami ini. Dia mencaci maki luar biasa, menakut-takuti istrinya, mau diusir, mau ditendang, mau dikeluarkan, mau diapa-apain. Lah, kalau sudah istri itu jadi sansak antum dan dia tidak merasa aman hatinya, macam mana dia akan mendapatkan keamanan dalam rumah tangga? Dia tidak bisa memberikan haknya. Ya. Maka berikan keamanan kepada mereka. Kemudian juga an yamna'aha min jami'il fasad. Coba berusaha seorang suami itu mencegah. Ini kalau istri hobi ghibah, nasihati. Tolonglah deh, jangan suka bicarakan tetangga. Tolong, takut sama Allah. Kasih nasihat. Jangan pula antum pula jadi kompornya. Apa? Ada cerita apa dengan tetangga itu? Apa antum ini memancing-mancing pula istri suruh ghibah. Antum ini yang satu garam, yang satu apa tuh asam. Berjumpa pula dalam trio itu. Sama akhirnya di situ. Kemudian antuh sinadzan, berusaha tanamkan dzon itu prasangka baik. Berikan kepercayaan mutlak kepada istri. Makanya ikhwan, kenapa dalam agama antum kalau cari jodoh jangan ke jodoh. Antum cari jodoh itu kata Rasul, tungkahul mar'atu li arba. Nikahi wanita karena 4 perkara. Kecantikan, cantik penting supaya langgeng pernikahannya. Tampan penting buya, supaya tidak melihat rumput sebelah lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Penting cantik itu, jangan salah ya. Karena di zaman Rasul ada Thabit ibn Qais al-Musammas itu kurang tampan, tidak sopan kalau kita katakan jelek. Istrinya cantik. Ini suaminya kalau lagi jalan sama kawan-kawannya minder itu istrinya. Kenapa? Jelek sendiri dia. Kan gitu.
akhirnya mulai hilang rasa cintanya. Tetapi setelah kemudian dia datang kepada Rasul khula supaya pernikahannya dibatalkan, betul-betul dibatalkan sama Nabi, akhirnya dikembalikan maharnya. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki yang tampan. Cuman bedanya, kalau dulu Sabit ibn Qais al-Musammas walaupun tampangnya tidak kuat tetapi memuaskan dalam urusan ranjang. Tapi ini si tampan ini sama sekali tidak pernah memuaskan, seperti orang impoten. Akhirnya dia ingin kembali tapi tidak bisa, menyesal sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda benci rupanya itu lebih baik. Setelah menikah dengan orang lain menyesal, ingin kembali tapi tak bisa. Nah, kan? Nah, dari sini ikhwatu fillah dia kan tampan cantik perlu. Kemudian harta perlu juga. Khadijah hartawan. Nabi menikah dengan Khadijah dan hartanya bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian nasab juga penting, tapi agama lebih penting dari semuanya. Kalau antum punya pasangan kuat agamanya, tidak akan muncul yang namanya suudzon. Yakin. Tapi kalau antum dapat pasangan nggak punya agama sama sekali, suka tabarruj, suka menampakkan aurat, memang dari dulu biasa dia berinteraktif dengan lawan jenisnya. Biasanya kalau sudah menikah itu masing-masing suudzon tuh biasanya. Ada tipe suami yang curigaan dengan istri, kok pasar saja diintip tuh. Mau kemana tuh? Mau ke pasar, mau ke rumah saudaranya, nggak percaya. Akhirnya dipasang GPS, biar dia tahu di mana ada di Tiban. Oh, ada di Batam Center kamu ya. Kadang-kadang seperti itu, ikhwan. Anda suami itu terlalu over. Berikan kepercayaan. Kalau alasannya jelas mau ke pasar, mau ke rumah kawan, dia pun seorang wanita pun perlu refreshing ya. Jangan asik melayani antum saja. Dia pun ingin main-main dengan kawan sebagaimana antum juga ingin main-main dengan kawan antum. Berikan juga hawa angin bagi mereka ya. Jangan asik suudzon saja. Kemudian juga an yahfadhu 'alaiha haibataha. Tolong jaga kehormatan istri, ikhwan. Terkadang suami tidak pernah menjaga kehormatan istrinya, dia marah-marah di depan anak-anaknya, jatuh wibawanya. Terkadang ada tipe suami itu kalau marah langsung menggunakan bahasa yang sangat mengerikan. Semua kebun binatang keluar. Dimakinya istri, anaknya melihat istrinya, melihat ibunya sedang dimaki-maki suaminya. Anda jangan jatuhkan kehormatannya. Anda kalau marah-marah sana, ajak istri ke hutan, Anda marah-marahlah. Yang antum sebut monyet, nanti keluar monyetnya tuh ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan jatuhkan marwahnya. Marah boleh, tapi jangan jatuhkan marwahnya di hadapan anak-anak, di hadapan keluarga, atau terkadang di hadapan umum lagi. Oh jangan, antum bukan suami baik itu. Kemudian juga sebutkan an yastashiraha wa yasma' ra'yaha. Dalam beberapa tertentu antum tidak salah kok mengambil pendapat pasangan antum, walaupun mungkin pendapat itu kurang tepat, kurang baik, walaupun menyelisihi gitu kan. Terkadang antum mendengar aja ataupun mengambil pendapatnya. Karena istri itu kalau bercerita suka didengar dan tidak suka dicueki. Dan biasanya istri kalau sudah ngobrol, biasanya obrolannya itu saja. Biasanya seperti itu. Ada tipe istri itu yang rekamannya kuat. Kadang-kadang cerita itu sudah diceritakan 100 kali, itu diceritakan lagi ke 100 sekali, ke 101-nya biasanya diceritakan lagi. Bang, pernah dengar nggak bang katanya? Pernah. Karena sudah 101 episode, jadi cerita, nggak apa-apa dengerin saja. Kadang suami, alah bosan kau itu lagi katanya.
Ada suami yang seperti itu ya. Cari cerita lain katanya. Itu aja kan. Sekali lagi kau dapat piring ya katanya. Tidak, harus pandai mendengar. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika berbincang dengan Rasul tentang hadis Ummu Zar. Hadis Ummu Zar itu panjang loh. Antum baca dalam Sahih Bukhari, hadis Ummu Zar itu panjang banget tentang tipe laki-laki. Aisyah bercerita di hadapan Rasul hadis Ummu Zar itu. Rasul manggut terheran-heran dengerin sampai selesai. Masya Allah. Rasul sampai mendengarkan khusyuk gitu kan, takjub dengan ceritanya. Betul-betul dia pandai memanage, mendengar apa yang dikatakan istrinya. Dan harusnya suami seperti itu ya. Belajar mendengar. Walaupun sudah mendengar, belajar lagi mendengar ya. Kemudian juga kewajiban suami andi alla yaghib akthar min arba'ina syahra. Ingat, bagi anda yang mungkin jauh dari istri di pulau anda bekerja di Batam, istri di Batam anda bekerja di Singapura, kerja di kapal, bekerja di mana lah, jangan sampai menghilang dari istri lebih daripada 4 bulan. Pulang, kalau sudah 4 bulan pulang. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu Umar itu kalau tukar pasukan itu setahun sekali. Karena di zaman Umar itu kan banyak pembebasan kota, sampai membebaskan Persia macam-macam itu. Sehingga pertukaran prajurit itu setahun sekali. Jadi suatu ketika Umar itu tengah malam jalan-jalan di kota Madinah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang merasa kehilangan suaminya karena terlibat jihad, sedang melantunkan syairah dan mengatakan falaulallah, kalau bukan karena Allah Rabbun yuraqibuhu, ada Rabb yang memperlihatkannya, la hurrikat jawanib, tentu akan bergetar jawanibu firasi, kasur ini akan bergetar karena selingkuh. Kalau bukan karena Allah yang memperhatikan, tentu kasur ini akan bergetar karena selingkuh katanya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu mendengar syairnya wanita itu langsung terenyuh. Kemudian dia pulang ke rumah Hafsah dan mengatakan, ya Hafsah, saya ingin mengambil pendapat. Seorang wanita itu ditinggal suaminya paling tahan berapa bulan? Kata Hafsah, kok ini bertanya pribadi aku atau untuk kemaslahatan kaum muslimin? Kata Umar, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka Hafsah mengatakan 4 bulan. Maka tidak boleh seorang suami meninggalkan istri lebih daripada 4 bulan. Makanya wanita ini mengatakan, kalaulah bukan karena Allah yang memperhatikan diriku, tentu ranjang ini akan bergetar karena selingkuh. Nafkah hartanya tidak boleh. Karena ada seorang suami itu yang terkadang sengaja menyiksa istrinya dengan menahan nafkahnya. Tidak boleh. Dia istri anda, jangan ditahan nafkahnya. Kadang-kadang itu sebagai ancaman dia kan. Kamu kalau tetap begini, akhirnya dikurangi nafkahnya. Maka tidak boleh menyempitkan hati dengan menyempitkan harta nafkahnya, tidak boleh. Kecuali karena memang istri itu memang ada hal-hal yang perlu diberikan pelajaran. Dikasih uang banyak-banyak, malah dihambur-hamburkan, tidak karu-karuan. Bahkan ada sebagainya maksiat kepada Allah, lain ceritanya. Atau dia nusuz ya. Tapi sekali lagi, nusuz juga harus disesuaikan dengan kesalahannya. Kalau kesalahan dalam agama, nasihat. Kalau kesalahan urusan ranjang, pisah ranjang. Kalau kesalahan lisan, suka maki-maki, pukul. Tetapi pukulan itu ada 2 syarat. Pertama, wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Karena wajah ini tempat ngaca. Ini istri kalau ngaca
akan terkenang, oh dulu suami saya di sini nampaknya. Ya, dilihat-lihat wajahnya. Cari tempat yang tidak bisa ngaca. Anggota badan yang nggak bisa ngaca mana? Daerah pantat, ya kan? Nggak mungkin orang tengok pantat kecuali ada bisulnya. Daerah situ pukul. Tetapi yang kedua, dzarban ghairu mubarrih. Boleh pukul, jangan berbekas. Contohnya kata para ulama seperti siwak kemudian dibalut dengan kain. Tapi jangan siwak segede gagang sapu ya. Seberbekas juga. Ya minimal ya itu kan formalitas saja, memang simbol saja. Kalau ini pukulan sudah klimaks namanya. Kalau dia masih seperti itu juga ya memang ya sudahlah, sabar. Kemudian juga diantaranya juga berusaha untuk menafkahi. Antum sebagai laki-laki yang menafkahi, memberi rumah walaupun hanya ngontrak, memberi pakaian sehingga dia tidak tabarruj menampakkan aurat gitu ya. Kemudian memberikan uang belanja berbeda, uang jajan berbeda. Terkadang suami tidak paham, uang belanja itu ya juga sekalian uang jajan dia. Iya kan? Antum suka seperti itu? Umpamanya uang belanja 1 bulan 500, ya sudah 500 itu dikasih dia. Nih ambil uang belanja plus jajan. Uang jajan berbeda, uang belanja berbeda. Karena uang jajan itu untuk mut'ah dia. Mungkin dia mau beli baju, dia tabung, mau beli alat kecantikan, mau beli ini, mau beli itu, gitu ya. Jadi uang jajan berbeda, kasih ya. Kemudian tidak boleh keluar di waktu iddah kalau memang habis ditalak begitu kan. Dan itu talak roj'i, tidak boleh keluar karena itu masih istri kita sampai habis masa iddahnya. Kemudian yang terakhir, karena waktu juga, berusahalah antum laki-laki itu tidak boleh melarang istri berziarah ke rumah orang tuanya, ke rumah kerabatnya. Bahkan tidak boleh melarang istrinya datang ke masjid kalau memenuhi syarat. Bahkan harus senantiasa memerintahkan sholat, sedekah, baca Quran. Karena bagaimanapun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam sebuah aspek, terutama dalam agama ya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatuddin, pembahasan ini masih panjang sekali. Ini baru sesi pertama, mungkin bisa 2-3 kali lagi pertemuan. Mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.